Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah yang beriman, selamat datang kembali di channel kami. Pernahkah kalian merasa kesulitan mengendalikan emosi atau keinginan yang kuat dalam diri? Nafsu adalah bagian dari fitrah manusia, namun jika tidak dikendalikan dengan baik, bisa membawa kita kepada berbagai masalah dan dosa. Mengapa nafsu begitu sulit dikendalikan? Dan bagaimana cara kita mengendalikannya sesuai dengan ajaran Islam? Tonton video ini sampai selesai untuk mendapatkan penjelasan lengkapnya. Kami akan menceritakan sebuah kisah seorang pemuda yang berjuang melawan nafsu, dan bagaimana kita bisa mengendalikannya agar hidup kita menjadi lebih tenang dan berkah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten edukatif dan inspiratif lainnya dari kami. Di sebuah desa yang tenang dan damai, hiduplah seorang pemuda bernama Ahmad. Ahmad dikenal sebagai pemuda yang saleh dan rajin beribadah. Namun, di dalam hatinya, ia selalu merasa ada gejolak nafsu yang sulit dikendalikan. Setiap hari ia berjuang melawan keinginannya yang berlebihan terhadap harta, makanan, dan kesenangan duniawi. Suatu hari, Ahmad merasa sangat lemah. Nafsu duniawinya begitu kuat, hingga ia hampir menyerah. Ia merasa bahwa semua usaha dan doanya tidak cukup untuk mengatasi godaan yang terus-menerus mengganggunya. Dalam keputusan saat, Ahmad memutuskan untuk pergi menemui seorang ulama yang bijaksana di desanya, Syekh Abdul Rahman. Ahmad, Syekh, saya merasa sangat lemah. Nafsu dalam diri saya begitu kuat, hingga saya merasa tidak mampu mengendalikannya. Apa yang harus saya lakukan? Syekh Abdul Rahman tersenyum lembut dan mengajak Ahmad duduk di sampingnya. Syekh Abdul Rahman, anakku, Allah telah memberikan kita nafsu sebagai bagian dari ujian hidup di dunia ini. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Quran Surah Al-Syaml, ayat 7-10. Ahmad mendengarkan dengan seksama, merasakan ketenangan yang mengalir dari kata-kata Syekh Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman, nafsu adalah bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang lebih berbahaya bagi hamba selain dari hawa nafsunya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu berusaha mengendalikan nafsu dengan memperbanyak ibadah, berdoa, dan mengingat Allah. Ahmad, namun, Syekh, kadang-kadang godaan itu begitu kuat, hingga saya merasa tidak mampu melawannya. Syekh Abdul Rahman, ingatlah, anakku, bahwa Allah tidak akan memberikan beban di luar kemampuan hambanya. Bersabarlah dan teruslah berusaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Mintalah pertolongan kepada Allah dan perkuatlah tekadmu. Ahmad mengangguk, merasa mendapatkan kekuatan baru dari nasihat Syekh Abdul Rahman. Sejak hari itu, ia memperbanyak berzikir, puasa sunnah, dan salat malam. Ia juga sering membaca Al-Quran dan merenungkan maknanya, mencari petunjuk dan kekuatan dari firman Allah. Setiap kali nafsu mulai menguasai dirinya, Ahmad mengingat nasihat Syekh Abdul Rahman dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Sedikit demi sedikit, ia merasakan perubahan dalam dirinya. Nafsu duniawi yang dulu begitu kuat mulai melemah. Ahmad menyadari bahwa perjuangannya melawan nafsu adalah perjalanan seumur hidup, tetapi ia kini lebih siap dan kuat untuk menghadapinya. Dengan izin Allah, Ahmad berhasil mengendalikan nafsunya dan hidup dalam ketenangan dan kebahagiaan yang sejati, selalu berpegang teguh pada petunjuk Allah dan sunnah Rasul-Nya. Semoga cerita yang kami sampaikan dapat membantu kita semua untuk lebih memahami dan mengendalikan nafsu dalam diri, sehingga kita bisa hidup lebih baik dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, share video ini kepada teman-teman dan keluarga, agar mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya, serta tuliskan pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Pastikan juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten edukatif dan inspiratif lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.